perkenalkan, nama saya Syahdi Sainaro. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membacakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial. NIM saya 2892150231. Langsung saja ya, itu tentang aspek pasar dan strategi bersaing. Konsep dan pengertian pasar. Secara sempit, tempat berkumpul dan bertemunya para penjual dan produsen atau pembeli, bisa dibilang konsumen ya, pada satu lokasi tertentu untuk melakukan transaksi. Secara luas, mekanisme bertemunya kepentingan produsen dan konsumen merupakan sumber informasi bagi pelaku ekonomi serta sarana dalam meningkatkan kepuasan produsen dan konsumen. Parameter yang menentukan bentuk atau struktur pasar, yaitu yang pertama jumlah pelaku ekonomi. Kelompok pasar produsen ditentukan oleh jumlah produsen, sedangkan pasar konsumen ditentukan oleh jumlah konsumennya. Yang kedua, keragaman produk atau bisa dibilang barang dan jasa. Keragaman dari fungsi atau manfaat barang dan jasa tersebut. Tiga, halangan masuk pasar dan keluar dari pasar. Tingkatkan kesulitan yang dihadapi pelaku ekonomi untuk masuk atau keluar dari pasar berupa teknologi produksi berbentuk investasi yang cukup besar atau kesulitan merebut konsumen. Jenis persaingan dalam pasar. Persaingan usaha atau bisnis dalam bentuk berupa persaingan dalam harga atau persaingan di luar harga, dan dapat ditarik kesimpulannya, setiap perusahaan perlu memiliki strategis bisnis, harga produk, dan pemasarannya untuk memperjuangkan kepentingan usahanya. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh bentuk pasar dari barang atau jasa yang dibutuhkannya, dan negara yang diwakili pemerintah perlu melakukan intervensi guna melindungi kepentingan masyarakat atau konsumen. Bentuk pasar produsen dan konsumen dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pasar persaingan bebas atau persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik, di mana para pelaku cukup banyak, namun barang dan jasa yang diperdagangkan relatif tampil beda. Yang ketiga, pasar oligopoli, di mana hanya ada beberapa produsen, masing-masing produsen menguasai bangsa pasar yang relatif besar dengan cara menurunkan penawaran hingga harga jual menjadi meningkat. Yang keempat, pasar monopoli, di mana hanya ada satu produsen, maka pada pasar monopoli tidak ada saing sehingga keuntungan atau profit maksimum bisa dilakukan dengan jalan menurunkan supply, membuat harga jual menjadi meningkat. Oke. Kurang dan lebihnya penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.